1 Korintus pasal 14 ayat 1-12. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bagi sebagian orang Kristen, karunia berbahasa roh diyakini sebagai karunia rohani utama yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Karunia berbahasa roh dipandang sebagai tanda bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, seseorang yang bisa berbahasa roh dianggap sebagai orang Kristen sejati. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak bisa berbahasa roh berarti bukan orang Kristen sejati. Pandangan seperti ini tentu saja keliru. Karunia berbahasa roh memang adalah salah satu karunia rohani yang dianugerahkan oleh Allah bagi orang percaya. Namun, karunia berbahasa roh tidak boleh dianggap sebagai karunia rohani yang paling utama. Di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, Rasul Paulus menekankan dua karunia rohani yang justru harus diusahakan dan dikejar oleh jemaat di Korintus. Karunia yang pertama yaitu kasih. Kasih adalah karunia yang dianugerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat. Karunia sehebat apapun, termasuk karunia berbahasa roh,
tidak akan berguna tanpa kasih. Ketika kasih tidak mewarnai kehidupan berjemaat, maka perpecahan akan sangat mudah terjadi. Karunia yang kedua adalah karunia bernubuat. Bernubuat adalah karunia untuk memberitakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah secara lugas dan dapat dipahami oleh setiap orang. Karunia bernubuat berguna untuk membangun, menasihati, dan menghibur setiap orang yang mendengarnya. Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya karunia-karunia yang membangun jemaat, karena ia mendengar bahwa ada sebagian warga jemaat Korintus yang begitu membanggakan karunia rohani tertentu. Dalam hal ini, karunia berbahasa roh. Ketika salah satu karunia diagulkan dan karunia lain direndahkan, maka karunia tersebut justru menjadi titik tengkar yang berpotensi merusak kesatuan dan keutuhan jemaat. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggota, dan Kristus adalah kepala gereja. Sebagai anggota tubuh Kristus, sudah sewajarnya bagi kita untuk berkolaborasi dalam memelihara dan mewujudkan kasih Kristus di tengah kehidupan berjemaat. Kasih tidak mementingkan dan tidak membanggakan diri sendiri. Ketika kasih menjadi dasar kehidupan berjemaat, maka segala jenis karunia rohani yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus tentunya akan berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Sudahkah karunia rohanimu dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus?